bangun tidur nih, aku udah ngomel-ngomel. Tahu kenapa? Pagi-pagi teman WA curhat, aku habis marah-marah. Sama siapa? Sama anakku. Terus kenapa? Nilainya jelek. Tahu nggak? Dia dapat nilai 70 bahasa. Cuman bahasa Indonesia dapat 70 gitu katanya. Masa bahasa Indonesia dapat 70? Kamu kan orang Indonesia? Enggak, nafas berat ya aku ya. Terus aku tanya, dia belajar nggak? Belajar sama aku semalaman, masih dapat nilai jelek. Iya, paling sebel tau sih. Paling sebel kalau ada orang tua marah-marah anaknya nilai jelek, terus anaknya udah belajar ya, jelas-jelas belajarnya sama dia udah tahu kan. Buat apa coba marah? Buat apa, aku tanya, buat apa marah sama anak yang dapat nilai jelek walaupun dia udah belajar? Kan dia udah usaha ya, udah belajar mati-matian. Mungkin waktu belajar sama kamu pakai dikepuk, pakai dimarah-marahin, diteriaki volume tinggi, tapi kan udah usaha ya. Terus solutif nggak kayak gitu itu? Ya aku omelin sih temanku itu. Terus dia tanya, emang anakmu kalau nilai jelek kamu marahin? Aku jawab kan, tergantung aku bilang gitu. Dia belajar nggak? Kalau dia belajar terus dapat nilai jelek, ya enggak lah, malah aku hibur. Udah ya nak ya, nggak apa-apa, nanti apa suatu hari nanti kalau ulangan lagi belajar lagi. Terus kita tanya, kenapa kamu dapat nilai jelek? Misalnya nih, aku nggak ngerti sama pelajarannya. Loh, katanya kamu udah belajar, kamu dengerin gak gurumu? Aku udah berusaha mah dengerin, cuman aku nggak ngerti. Lo jadi orang tua tuh ya, boyo yang solutif. Oke. Misalnya nih, dia nggak ngerti, apa kayak usahanya kamu cari-cariin kayak YouTube mengenai pelajarannya atau apalah, atau kamu cariin guru les buat dia supaya dia ngerti kalau kamu punya uang, atau paling enggak kamu beliin lah buku atau kasih lihat YouTube yang sesuai dengan mata pelajaran yang dia nggak ngerti, atau kamu berusaha ngerti sendiri. Paling hemat ya kamu berusaha ngerti sendiri terus ajarin ke anakmu kalau otakmu nyandak loh ya. Kasarnya bu, kasar. Ya gimana, emang kamu nggak pernah muda tah? Kamu nggak pernah susah belajar ya? Kamu nggak pernah susah-susah belajar, terus tiba-tiba kamu udah getu-getu nih belajar ya, udah bener-bener belajar nih semalaman, ternyata sampai di sekolah kamu grogi, terus hilang semua yang di otakmu, itu salahmu tah? Ya kan, grogi terus kamu udah berusaha ngerti ternyata salah, hasilnya nggak kayak gitu. Misalnya nih kimia ya, rumusnya atau fisika rumusnya udah bener, ternyata kamu salah hitung. Gimana perasaanmu kalau sampai di rumah tiba-tiba kamu bukannya dihibur sama orang tuamu, kamu laporan dimarah-marahin? Akhirnya apa? Kalau aku jadi anak itu loh, aku nyontek aja, yang penting nilaiku bagus, ya kan? Yang penting aku lolos dari orang tuaku, atau nih ulanganku yang jatuh aku sembunyiin. Apa yang kita ajarin? Gak ada. Apa yang kita ajarin buat mereka? Kita ngajarin dia untuk jadi orang penipu. Satu, yang menghalalkan segala macam cara supaya nggak dimarahin, supaya bebas dari segalanya, ya kan? Supaya dia bisa bebas dari amarah kita. Yang kedua, ya, dia mengajarkan kepada kita bahwa emosi itu adalah segalanya, iya kan? Apa sih yang penting dalam mendidik anak itu? Kejujuran, terus keterbukaan. Kalau kita marahin kayak gitu, terbuka nggak anaknya? Enggak kan? Malah jadinya tertutup, nggak mau jujur sama kita. Itulah akar permasalahannya, kenapa anakmu nggak mau ngomong sama kamu, kenapa anakmu nggak mau jujur sama kamu, kenapa apa-apa disembunyiin, takut dimarahin. Jadi orang tua tuh yang bolos-bolos aja, yang asik-asik aja buat anak. Kalau memang dia salah, memang salah ya, bisa nggak belajar, terus kamu ngarepin nilaimu bagus, ya nggak bisa.
Itu harus dimarahin kalau kayak gitu. Salah kan dia. Sebel aku paling sebel. Oke, sama orang-orang tua yang nggak bisa woles kayak gitu. Kamu mau anakmu nggak jujur sama kamu anakmu nggak terbuka sama kamu, repot sendiri kan. Udah ngomelnya, capek aku.